Ya, silakan Ibu. Ustadz, kita itu dari mana ya kita tahu bahwa kehendak kita itu selaras dengan kehendak Allah? Karena kan gini, kalau misalnya hal buruk, kehendak kita yang buruk udah pasti bertentangan. Nah, kalau hal yang baik misalnya kita punya kehendak misalnya bikin apa ya kayak yayasan anak yatim gitu, tapi di sepanjang perjalanan itu ternyata banyak sekali halangan yang menjadikan bahwa hal itu tuh tidak bisa terlaksana gitu. Jadi tidak bisa terbentuk lah, kayak misalnya rencana kita bikin kayak yayasan anak yatim gitu-gitu. Ada saja yang membuat itu tidak terwujud. Nah, ini seperti apa ya Ustadz? Iya. Secara singkat bahwa untuk mengetahui kehendak kita, iradah kita sesuai dengan iradah Allah dan kehendaknya, itu dengan jalan kita mempelajari syariatnya, bimbingannya atau ajarannya. Dan syariat yang benar, yang lengkap itu yang dibawa oleh Rasulullah kemudian turun kepada para imam ma'sum, di mana mereka sebagai orang-orang penerus risalah Nabi, orang yang sangat alim dan sangat jujur menyampaikan semuanya. Karena itu ketika kita mempelajari syariat tersebut, kemudian kita tuangkan dalam perbuatan kita atau amal kita sesuai dengan syariat tersebut, maka berarti iradah kita telah sesuai dengan iradah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita merasa kesulitan untuk mencocokkan iradah kita dengan iradah Allah, maka kita bertanya ke siapa? Banyak kepada ya wakil-wakil dari para imam ma'sum, yaitu para maroji. Sehingga nanti dengan jawaban mereka kita menyesuaikan iradah kita dengan bimbingan mereka itu, dan akan sesuai pastinya gitu. Lebih dari itu juga Allah telah memberikan kita akal yang sehat. Juga Allah memberikan kita fitrah. Dengan alat akal sehat dan fitrah ini kita bisa tahu nantinya mana iradah yang sesuai dengan iradah Allah, mana yang tidak sesuai. Itu badan kita akan tahu, akan mengerti. Nah, cuma kalau kita bandel, kita yang tidak mentaati, kita malah menolak, nah ya akan terjadi nanti pertentangan antara iradah kita dan iradah Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu caranya. Caranya adalah kita mempelajari syariatnya, syariat Allah yang Allah turunkan lewat para nabi, lewat Rasulullah, lewat Imam Ma'sum, lewat ulama yang alim dan jujur, lewat para muji sampai pada kita. Ya, kita pelajari semuanya itu. Syariat Allah berupa larangan dan berupa perintah. Ya. Jadi kalau yang diperintahkan itu misalnya hal yang berkaitan masalah muamalah, nah kita bermuamalah, kita cocokkan. Kalau ibadah kita cocokkan, gitu. Itu kalau perintah. Kalau larangan Allah untuk berbuat syirik, ya, musyrik. Syirik ada bermacam. Larang Allah buat dosa besar. Nah, kita pelajari, ada kitabnya, ada bimbingannya. Kita akan tarik semuanya yang dosa-dosa besar itu, kita paham, kita jauhkan. Jadi kalau kita menjauhkannya, berarti iradah kita sudah iradah Allah Subhanahu wa taala lewat syariat tersebut. Jadi tolak ukurnya adalah syariat Allah yang benar, yang dibawa oleh para imam ma'sum dan ulama yang alim dan jujur. Nanti kita akan tahu, oh ini benar, oh ini sesuai dengan syariat Allah, oh ini tidak. Pasti kita akan tahu dengan cara seperti itu. Jelas Bu ya, insya Allah. Berhubungan dengan keadilan Allah ini, Ustaz. Misalnya ada suatu misalnya ada pesawat gitu kecelakaan, Ustaz. Nah, terus tadinya kita itu ingin di satu pesawat itu kita terbang di pesawat itu. Ternyata ada satu dan lain hal, akhirnya kita tidak jadi kita terbang dengan pesawat itu. Dan ternyata pesawat itu kecelakaan gitu, Ustaz. Nah, terus kita bilang begini, Ustaz. Oh, alhamdulillah saya nggak jadi. Kalau saya jadi berarti saya ikut jadi korban dari kecelakaan itu. Itu di sini toleransinya gimana gitu, Ustaz? Apakah itu dari diri kita sendiri yang merasa dilindungi oleh Allah, atau memang ada keadilan Allah juga di sini? Iya. Sudah jelas pada kondisi seperti itu berarti ibu yang mengalaminya, ibu telah mendapat perlindungan dari Allah SWT. Itu sudah sangat jelas sehingga tidak mendapatkan kecelakaan. Pasti sudah bahwa itu adalah qadar Allah yang berupa perlindungan dari Allah kepada ibu. Itu dari sisi ada perlindungan tentunya. Sebagai rahmat Allah. Yang kedua berkait masalah keadilan ilahi, ya. Tentu kalau kita melihat secara luas, tidak mungkin
kecelakaan pesawat itu terjadi tanpa ada sebab. Nah, sebabnya sangat luas. Apakah sebabnya itu karena faktor alam, misalnya angin, atau udara, atau cuaca, atau yang lainnya. Atau misalnya juga lebih jauh itu ada sebab yang lain. Sebabnya mungkin ada pendosa besar dalam pesawat itu yang terbang. Atau ada orang yang Allah sangat zalim, sehingga orang tersebut menyebabkan terjadinya kecelakaan pesawat tersebut. Atau mungkin sebabnya juga pesawatnya sudah lama, ada pesawat yang bagian mesinnya yang rusak atau yang lain. Kita nggak tahu sebabnya. Pasti yang kita yakini pasti ada sebabnya. Tidak mungkin tidak ada sebabnya. Apa sebabnya itu dari luar manusia, karena pesawatnya atau yang lain. Atau sebabnya karena manusia. Nah, kesalahan manusia apakah karena keimanannya, perbuatan dosanya, atau karena salah teknis misalnya. Jadi macam-macam sebabnya. Atau bisa sebab itu berkumpul antara sebab materi dan sebab non materi. Sebabnya karena ada kesalahan, ada dosa, ada kezaliman. Sebabnya ada aja, misalnya pesawatnya sudah lemah, sudah tua, ada mesin yang rusak, atau yang lain. Jadi bermacam-macam itu. Yang jelas pasti ada sebabnya. Dan semua sebab itu terkumpul sehingga melahirkan akibat, yaitu berupa kecelakaan. Ya, dan Allah telah menetapkan hukum sebab akibat dalam semesta ini, sehingga semua kejadian, semua peristiwa itu pasti sesuai dan sejalan dengan sebab-sebab yang mendahulunya. Sehingga itulah kebijakan dan keadilan Allah Subhanahu wa taala, bahwa tidak ada satu peristiwa pun yang tidak sesuai dan sejalan dengan sebab-sebab yang sebelumnya atau yang mengantarkannya. Semuanya, peristiwa apapun, kecelakaan apapun, pasti ada sebab-sebab yang mengantarkannya. Dengan sebab tersebut akan terjadi akibat berupa kecelakaan. Itu semua sesuai dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Di mana keadilannya nanti ini terperinci lagi. Ya. Secara global pertama bahwa sebab-sebab tersebut pasti sudah keadilan Allah. Ya. Dengan sebab yang sangat luas tentunya. Nanti diperinci lagi bahwa keadilan Allah terhadap individu masing-masing. Kan di pesawat macam-macam orangnya. Ada yang alim, mungkin ada yang beriman, ada yang kafir, macam-macam. Itu bahasa lebih terperinci. Yang jelas pasti keadilan Allah sesuai dengan peristiwa tersebut. Akibatnya pun nanti ada yang surga, ada yang neraka, macam-macam. Itu pun akan sesuai dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hukum sebab akibat, hukum kausalitas tidak mungkin dipisahkan dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dengan mengkaji hukum illat ma'lul, hukum sebab akibat, hukum kausalitas, ya, di kajian filsafat ini sangat penting agar kita tidak terjebak kepada menyalahkan Allah atau mengkafirkan Allah. Yang kecelakaan ya sudah takdir Allah. Nanti ada isyarat di hati kita, Allah yang melakukannya kejahatan itu, Allah yang zalim, Allah yang jahat. Tidak demikian. Ini perlu memahami tentang hukum kausalitas secara benar, secara baik, sehingga kita tidak mengkambing hitamkan Allah, tidak menyalahkan Allah, bahkan semuanya kita yakini sebagai suatu peristiwa yang sesuai dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bisa saya berikan jawabannya secara global tentunya. Ya. Dia takut miss gitu. Kalau kayak anak lahir itu, misalnya dia terlahir di orang tua Nasrani, non muslim atau muslim, itu iradah sepenuhnya Allah atau ada juga sebab akibat gitu, Ustaz? Iya. Hal itu sudah kita bahas sebenarnya, bahwa makna iradah Allah itu tidak terbatas seperti iradahnya kita manusia. Itu saya bahas panjang lebar. Kalau iradah kita, kemauan kita sangat terbatas, sangat sempit. Ya. Kenapa? Karena kita, ya, makhluk Allah sangat terbatas. Usaha kita sangat sedikit. Mungkin sangat sedikit. Sehingga iradah kita sangat sedikit. Dan iradah Allah nggak bisa disamakan dengan manusia yang sempit, yang sedikit. Dan lebih dari bahwa iradahnya Allah itu, kemauan Allah, kehendak Allah itu terkait juga di situ, atau termasuk bagian daripada iradah Allah adalah pengaturan Allah Subhanahu wa taala terhadap alam semesta ini. Jadi bagaimana Allah mengatur alam semesta ini, mengatur manusia, matahari, rembulan, air, lautan, gunung-gunung, bintang-bintang, semuanya itu pengaturan Allah semua itu
itu adalah iradah Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa dikatakan bahwa iradahnya Allah itu dituangkan dalam pengaturannya terhadap semua alam ciptanya ini. Jadi kalau begitu bahwa seluruh yang ada di alam semesta ini dan apa saja yang berjalan di alam semesta ini dan apa saja yang terjadi di alam semesta ini, termasuk tadi masalah kelahiran itu enggak lepas dari iradah Allah Subhanahu wa taala begitu. Jadi tidak ada apapun, tidak ada suatu pun, tidak ada peristiwa apapun yang tidak sejalan dengan iradah Allah yang maha luas, yang sangat luas. Semuanya pasti sejalan dengan iradah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga manusia atau bayi ada yang lahir Nasrani, lahir Yahudi dan Muslim, itu pun tidak lepas dari iradah Allah Subhanahu wa taala. Apakah kalau sudah dengan iradah Allah berarti ada jabariyah, berarti ada keterpaksaan? Tidak, demikian. Ya. Kalau iradah Allah itu berkaitan erat dengan masalah qada dan qadar. Ya. Qada qadar itu tidak menafikan ikhtiar manusia. Ya. Jadi kalaupun ada seorang anak yang lahir katakanlah Yahudi atau Nasrani masih kecil, nah itu bertentangan dengan keadilan Allah. Tidak demikian. Ya, itu tidak berlawan dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Nanti pada perjalanannya perinciannya perlu diperhatikan, perlu dibahas. Juga masalah sebab-sebab yang menjadikan anak lahir perlu dibahas juga. Pertama kita bahas kalau masalah anak lahir ya. Pernah kita bahas bahwa ketika orang tuanya seorang Yahudi, ayah ibunya Yahudi, ayah ibunya Nasrani, maka anaknya lahir itu bisa dinisbahkan kepada Yahudi dan Nasrani secara sekilas, secara sementara. Walaupun pada dasar anak itu masih suci, ya, masih dalam fitrahnya. Nggak bisa dikatakan anak itu anak yang beragama Yahudi dan Nasrani atau dia yang sesat, enggak, masih kecil. Nah, nanti dengan fitrahnya, dengan akalnya, dengan yang lainnya, anak bayi itu bisa mencari jalan hidupnya atau menentukan akidahnya. Dan itu juga dengan usaha anak itu. Nanti ketika dia menemukan kebenaran, dia ikuti. Itu usaha dia. Ketika dia tahu adanya keburukan, kesehatan, dia ikuti. Itu pun usaha dia. Jadi makna iradah Allah sangat luas sekali. Semua yang terjadi, semua peristiwa, apapun tidak dari iradah Allah. Tetapi iradanya Allah itu ya bukan berarti jabar, bukan berarti keterpaksaan, bukan berarti ada determinasi, bukan. Iradah Allah itu ya bisa juga nanti melihat adanya usaha manusia, ikhtiar manusia, ya kemana arahnya. Apakah kepada kebaikan, apakah kepada keburukan. Yang iradah Allah itu tidak memaksa seseorang untuk berbuat buruk ataupun berbuat baik, tidak. Di kehendak Allah, saya ulangi, kehendak Allah, iradah Allah itu tidak memaksa sama sekali manusia berbuat keburukan atau kesesatan ataupun kebaikan, tidak. Kenapa? Ya manusia kan diberikan iradah juga. Manusia diberikan ikhtiar, diberikan usaha, manusia diberikan fitrah, manusia diberikan akal sehat, manusia diberikan wahyu, manusia diberikan nabi dan rasul. Sehingga itu semua nanti yang bisa lakukan sesuai dengan ikhtiarnya, usahanya, dan tidak dikatakan dengan sesuai dengan pemaksaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada paksaan. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan sementara ini. Kalau masih kurang jelas bisa ditanyakan sisi kurang jelasnya. Ya. Ya, Ustadz. Jadi karena di situ tuh yang paling sulit kita ya menelan keadilan Allah di situ tuh kadang-kadang sulit, karena orang kan juga sering bertanya, ya nggak adil dong kita dilahirkannya di keluarga ini gitu, terang aja jadinya muslim, yang enak itu yang non muslim ya non muslim. Tapi tadi penjelasan Ustadz berarti ya itulah gunanya diberikan iradah juga manusia dan akal itu ya Ustadz ya. Iya. Mungkin juga tapi kedepannya juga kalaupun dia tetap Nasrani atau sampai meninggal gimana, dia padahal dia orang baik segala macam. Karena orang juga melihat ya Ustadz. Betul. Sampai batas mana informasi atau petunjuk diberikan ke dia ya Ustadz. Iya betul. Jadi disitulah nanti Allah keadilannya di situ ya Ustadz ya. Iya betul. Jadi pada dasarnya yang penting adalah kita ini manusia. Nah, kalau kita melihat dari kita, pada dasarnya kita ini selalu dituntut untuk berikhtiar, berusaha.
semaksimal mungkin untuk mengenal kebaikan, ya, untuk mengenal ketaatan dan kebijaksanaan untuk kita lakukan, untuk kita ikuti. Itu usaha kita. Juga mengenal keburukan, mengenali kejahatan untuk kita jauhi. Jadi itu usaha kita setiap saat sampai akhir hayat semaksimal mungkin. Kalau itu kita usahakan semaksimal mungkin, lalu berpikir untuk mencari kebaikan, keadilan, untuk kita lakukan, mengenal keburukan, kejahatan, dan dosa untuk kita tinggalkan, pasti akan Allah tunjukkan. Pasti itu. Nah, kita meninggal dalam keadaan baik dan husnul khotimah dan akan mencapai ganjaran yang sempurna insya Allah. Siapapun orangnya, baik Yahudi, Nasrani, bahkan anak hasil zina segala macam itu, kalau maksimal dalam berikhtiar, berusaha mencari kebenaran, mencari jalan kebaikan, pasti akan ditunjukkan. Ini jalan baik, jalan buruk. Nanti yang baik ia lakukan, diikuti, dilaksanakan, yang buruk akan ditinggalkan dan akan mencapai kepada kebahagiaan yang hakiki. Akan ketemu nanti baik anak Yahudi, anak Nasrani, anak Muslim akan ketemu. Tapi anak Muslim sekalipun lahir pada kondisi Muslim, bahkan anak ulama sekalipun, ya kalau dia tidak mengikuti iradanya dengan irada Allah, ya kayak Ibnu Muljam nanti nggak ada bedanya. Ibnu Muljam kan juga dia seorang anak Muslim, juga nggak beda dengan misalnya Kan'an anak atau keponakannya Nabi Nuh, nggak ada bedanya. Jadi kita nggak melihat anak Muslim atau anak non Muslim, enggak, lihat perjalanannya, usahanya, sungguh-sungguhnya. Nah kita pun begitu, kalau kita usaha sungguh-sungguh, siapapun kita sekarang ini, ikhtiar kita yang sungguh-sungguh, yang maksimal, pasti kita akan menemukan kebenaran, jalan-jalan kebaikan, kita amalkan, kita akan menemukan kebahagiaan lahir batin dan akhirat. Kalau kita enggan, malas-malas, nggak belajar, nggak bertanya, ya udah terima apa adanya, ya nggak bisa akan mencapai kepada kebahagiaan. Nanti kita hanya berhayal mencapai kebahagiaan, berhayal menerima ganjaran. Nah, tapi nanti hakikatnya tidak akan sampai kepada kebahagiaan yang diharapkan. Itu barangkali Bu tambahan dari saya. Ya Ustaz, syukur Ustaz. Sebenarnya ada sedikit lagi masih ngelitik Ustaz. Iya. Kalau boleh Mbak Ira ya. Jadi misalnya kayak contohnya saya, karena saya suka berpikir, saya terus terang kan mengenal wilayah ini atau Ahlul Bait ini begitu saya menikah dengan suami saya. Jadi suami saya itu jauh sebelumnya memang sudah, walaupun zaman tahun 90-an itu belum ada pengajian ya, tapi dia sudah condong gitu ke sana, ke Imam Khomeini, kemudian sudah mulai mempelajari gitu kan. Jadi saya mengenal itu karena saya nikah gitu kan Ustaz. Nah itu yang sekarang itu yang saya syukuri dan saya sangat syukuri banget bisa mengenal wilayah itu karena menikah. Nah jadi contohnya kayak itu Ustaz. Karena kan saya berpikir, apa yang menyebabkan kok saya bisa begitu gitu, ketemu itu kan saya nggak pakai usaha itu Ustaz, mau dibilang. Maksudnya saya ya anteng-anteng aja sebagai seorang Muslim ya, tiba-tiba dapat jodoh ya, dilala aku baru tahu, mengenal juga setelah kawin juga ya, nggak tahu juga saya zaman dulu tuh Syiah apa gitu kan, nggak tahu juga, tapi baru. Jadi itu gimana tuh dari sisi walaupun nggak menjamin juga ya Ustadz, ada juga kan pasangan yang sudah salah satunya kuat menjadi Ahlul Bait, tapi pasangannya nggak menjadi Syiah gitu. Nah maksud saya itu di mana melihat sisi keadilan juga, itu saya suka bingung gitu Ustaz. Apa ini kok bisa ojok-ojok, gujruk-gujruk bisa dipertemukan gitu loh. Kan kayaknya kalau lihat nggak ada juga kan. Kasihan yang misalnya yang nggak tahu sama sekali, nggak nyampe gitu loh Ustaz. Iya. Ininya. Gimana Ustaz? Iya. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan di sini. Perhatikan baik-baik secara global bahwa segala akibat pasti ada sebabnya. Segala peristiwa pasti ada sebabnya, ada ilatnya. Karena tidak mungkin ada akibat, sebabnya nggak ada. Tidak mungkin ada peristiwa, nggak ada sebabnya. Begitu. Apapun itu, apapun akibat, apapun peristiwa pasti ada sebabnya. Tidak mungkin tidak ada sebabnya. Ini satu hal. Ya. Misalnya terjadinya hidayah seperti itu. Ibu dapat hidayah sehingga mengenal baik. Itu pasti ada sebabnya, nggak mungkin nggak ada sebabnya. Mustahil nggak ada sebabnya, ada sebabnya. Itu sudah sangat jelas. Hanya saja kita seringkali tidak mengetahui dan tidak mengenal sebab-sebabnya. Dan kalau kita tidak mengenal sebab-sebab tertentu,
yang melahirkan akibat atau melahirkan suatu peristiwa, itu kok bukan berarti kalau kita nggak mengenal, nggak tahu, bukan berarti nggak terjadi nantinya. Enggak. Kita mengenal ataupun tidak mengenal, kita sadar ataupun tidak sadar terhadap sebab-sebab tertentu yang melahirkan akibat, akibat pasti akan terjadi ketika sebab-sebab sempurna. Begitu. Jadi seperti yang Ibu alami juga, bahwa Ibu mendapat hidayah dengan cara menikah, bisa jadi ada sebab-sebab yang lain, bukan dengan sebab menikah saja. Ada kebaikan-kebaikan dari ibu, dari orang tua, dua ulama, banyak sebab yang lain yang dari berbagai sebab itu yang ibu tidak tahu melahirkan akibat ibu dapat hidayah. Itu tidak mungkin ibu dapat hidayah nggak ada sebabnya, pasti ada sebabnya. Cuma ada sebab yang dominan, ada sebab yang tidak dominan, yang sedikit. Itu pun kita sulit mempelajarinya. Bisa jadi sebab dominan karena perkawinan, atau bisa jadi sebab dominan itu karena dua orang tua. Atau bisa sebab dominan karena kebaikan ibu yang ibu lakukan, ibu lupa kebaikan apa itu. Begitu, pasti ada sebabnya. Jelas ya. Begitu pula tentang akibat buruk orang tidak dapat hidayah misalnya. Ada sebabnya. Bisa banyak ulama kok bisa baca kitab, ceramah sana sini, alim luar biasa, bersorban, tapi nggak ada hidayah untuk ahlul bait, itu bagaimana? Nggak mungkin, itu kejahatan Allah, na'udzubillah. Itu nggak mungkin kezaliman Allah, na'udzubillah, nggak mungkin, pasti ada sebabnya. Ya. Jadi sebabnya si pelakunya itu dia tahu ataupun nggak tahu. Dan kita pun yang mendalam mungkin kita tahu nggak tahu. Tapi kita tahu ataupun kita tidak tahu, orang itu tahu atau tidak tahu pasti ada sebabnya. Dan dari sebab ada sebab yang kelihatan, sebab lahiriah, ada sebab yang nggak kelihatan, sebab manawiyah. Sebab yang tidak kelihatan itu, sebab ma'nawiyah, sebab batiniah, itu juga punya peranan penting. Satu contoh misalnya, kebaikan di dalam hati, niat baik itu, tekad baik, itu sudah jadi sebab juga. Ya. Atau misalnya, ketaatan yang tinggi, atau tekad mentaati, itu jadi sebab juga. Ya. Sebagaimana juga, efek buruk itu bisa dari dalam batin. Misalnya orang nggak kelihatan nih, dia sholat, puasa, pakai sorban, hafal Quran macam-macam, tapi di hati ada kemunafikan, ada kemusyrikan, kan nggak kelihatan. Ya. Dia masuk neraka. Kita nggak tahu nih, kita di akhirat kita lihat, wah itu tetangga saya, dia orangnya ke masjid tiap hari, dia rajin, dia ngasih sedekah, dia macam-macam usaha, kebaikan dia lakukan, kok masuk neraka? Kenapa ya? Ya, kata ibu tak bertanya, dijawab, dia di hati ada kemusyrikan, ada kemunafikan, ada riya. Ketika ada kemunafikan, ada riya, ada kemusyrikan, masuk neraka. Oh begitu. Ibu baru paham. Sebabnya tersembunyi nggak tahu. Jadi segala peristiwa, segala kejadian, fenomena, dan akibat pasti ada sebabnya. Sebabnya ada yang kita tahu, ada yang kita nggak tahu. Ada sebab ma'nawiyah atau ruhani, ada sebab lahiriah yang kita bisa lihat. Nah, mungkin bisa jadi ibu itu sebabnya ma'nawiyah atau ruhani yang nggak kelihatan, nggak tahu. Atau ibu sudah lupa. Atau sebabnya karena orang lain, ulama, orang tua, dan seterusnya. Tapi pasti ada sebabnya. Itu semua sesuai dengan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa dipaham Bu ya kira-kira Bu? Masya Allah Ustaz, bisa Ya, Ustaz. ya. Terjawab sudah semuanya. Ya, alhamdulillah. Dikira ujuk-ujuk gitu ya, intinya nggak ada yang ujuk-ujuk ya Ustaz. Enggak ada. Dalam filsafat itu kebetulan enggak ada. Ya. Istilah kebetulan di filsafat enggak ada, semua ada sebabnya. Ada ada proses gitu. Semua proses ada yang cepat, ada yang lambat, ya. Yang proses yang cepat yang lambat seringkali kita tidak tahu. Pasti ada proses seperti itu. Kayak datangnya penyakit, sembuhnya penyakit, ada proses, ada sebab. Itu udah pasti dalam filsafat dibahas seperti itu. Iya, Bu. Jadi baik buruk semua ada sebab ya Ustaz. Ada sebabnya, ya. Enggak ujuk-ujuk termasuk penyakit. Iya, Bu. Emang udah takdir, enggak juga ya Ustaz ya, berarti emang juga ada sebab itu. Mungkin kita kurang jaga makannya atau apanya, hidupnya, gaya hidup gitu ya Ustaz ya. Sudah takdir, sudah qada, itu betul. Cuma tergantung apa makna sudah takdir itu yang paling penting. Sudah takdir ya pasti sudah takdir, kan nggak sudah takdir Allah. Cuma apa makna sudah takdir tersebut itu tergantung dari nanti keyakinan kita terhadap qadar, apakah Jabariyah kayak Ahlus Sunnah ataukah Adliyah kayak Syiah. Itu penjabaran. Ya. Sudah kita bahas itu Bu, sudah lewat ya. Nah Ustaz. Keren Ustaz. Apaan? Ya, kita pernah bahas dengan Ustaz tentang
takdir dan qadar ya. Mungkin kalau kita lupa, kita bisa simak lagi, kita cari lagi PDF yang Ustadz berikan. Ya, dengan rekamannya insya Allah juga didengar lagi ya. Dan ada rekamannya, saya sudah share di grup Insan Cahaya. Ustadz ini ada pertanyaan sama. Ada pertanyaan di chat room dari Ibu Mariani, dan sepertinya pertanyaannya, jawabannya sudah Ustadz sedikit tadi sudah Ustadz singgung juga di pertanyaan Ibu Fenty, tapi saya bacakan lagi Ustaz. Iya. Salam Ustaz, suami saya kan asalnya non muslim, lalu setelah dewasa ikut Islam Sunni, setelah menikah jadi Syiah Ahlul Bait. Ustaz, apakah ini kehendak Allah atau hidayah? Silakan Ustaz. Iya, itu namanya hidayah. Jadi itu sudah kehendak Allah. Jadi hidayah juga, dan hidayahnya sudah kehendak Allah SWT. Dan kehendak Allah sudah dengan ikhtiar manusia. Jadi tidak mungkin tidak ada ikhtiar dari suami ibu. Pasti ada ikhtiar, pasti ada usaha. Ya. Cuma ikhtiarnya itu bermacam-macam. Ada yang kita tahu, ada yang kita tidak tahu. Ada yang suami ibu kita tahu, ada yang tidak dia ketahui ikhtiarnya itu, sudah lupa barangkali. Sehingga melahirkan adanya hidayah. Hidayah adalah irada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak bisa dipisahkan antara hidayah dengan irada Allah. Hidayah Allah ya irada Allah itu nggak bisa dipisahkan. Jadi nggak mungkin ada pertanyaan apakah irada Allah apakah hidayah Allah. Ya sudah bisa dipisahkan. Itu hidayah dari Allah. Petunjuk dari Allah, dia itu adalah bagian dari irada Allah yang luas. Hanya saja hidayah itu bagian dari irada. Nanti saja sebuah irada sangat luas sekali. Kemudian berkaitan dengan masalah pentadbiran, yaitu pengaturan Allah. Nah, sehingga kalau irada sangat luas sekali, maka hidayah ilahiyah itu bagian daripada irada. Sehingga nggak bisa dipisahkan antara hidayah dengan irada. Dan hidayah tersebut pun nggak lepas dari ikhtiar manusia. Tidak mungkin ada hidayah dari Allah kalau nggak ada ikhtiar dan usaha manusia. Nah, kita dulu berusaha, kita bekerja, kita berikhtiar, kita sungguh-sungguh, nanti akan ada hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dari itu hidayah pun, hidayah bertingkat-tingkat, hidayah bermacam-macam, hidayah bergradasi. Kita ini sudah dapat hidayah ke Ahlul Bait, ya itu nggak cukup. Kita perlu cari hidayah yang lain, yang untuk bisa mengamalkan Ahlul Bait. Kita perlu cari hidayah yang lain lebih tinggi lagi, sampai pada tingkatan sesuai dengan ilmu dan keimanan kita. Terus begitu sampai kita mendapatkan hidayah pada tangga yang paling tinggi sesuai dengan ikhtiar kita. Nabi dapat hidayah sampai pada tingkat kenabian. Nabi dapat hidayah pada tingkat kenabian itu sesuai dengan ikhtiar dan usaha beliau. Tidak mungkin Nabi dapat hidayah dan diberikan kenabian kalau Nabi tidak berusaha. Ya, Nabi tidak bersungguh-sungguh. Kalau Nabi nggak sungguh-sungguh, nggak berikhtiar dapat hidayah kenabian, sampai dicap, distempel sebagai Nabi, nah, kita ngiri, enak aja Nabi sebagai Nabi sehingga maksum, nggak usah nggak ikhtiar. Enggak, semua Nabi, semua para Nabi, semua imam masum, semua para imam masum, itu mereka dengan usaha mereka sungguh-sungguh sampai mengantarkan usahanya itu kepada derajat tertentu. Contohnya katakan yang sederhana, saya ini, saya sekarang bisa baca kitab, alhamdulillah, bisa ikut Ahlul Bait dengan susah payah, walaupun sunni sekian lamanya, belajar pesantren sunni lebih 10 tahun, kemudian ke Syiah. Apakah saya main-main, santai-santai? Enggak, dengan susah payah, misalnya mati-matian mencari hidayah, dapat, bisa, dan diperoleh. Saya terus bertanya, diskusi, membaca, meneliti, memikirkan, membandingkan terus, sampai menikah terus, sampai akhir hayat begitu. Nah, jadi kita semuanya nih, ibu-ibu semuanya, harus terus meningkatkan hidayahnya. Kan ada ungkapan ihdinas shiratal mustaqim, minta hidayah ke jalan yang lurus. Itu bukan satu kali, ya, tapi terus meningkat. Karena hidayah itu bukan kayak hidayah jalan raya atau jalan tol. Hidayah ilahiyah bertingkat-tingkat, bergradasi yang sampai pada tingkatan yang tidak terbatas. Sampai Nabi pun terus minta hidayah dari Allah. Untuk peningkatannya begitu. Kita pun untuk peningkatan kita ini terus minta hidayah pada Allah. Ya, sampai pada tingkatan terakhir yang kita di situ mampu dengan usaha kita. Jangan berhenti. Ya, jelas Bu ya, insya Allah. Kita dengan belajar terus, berdiskusi terus, bertanya terus, mengamalkan terus, ini berarti kita meningkatkan hidayah dari satu tangga kepada tangga berikutnya. Jangan berhenti, insya Allah.
Ustaz. Ya. Membenakan saya usaha seperti Ustaz. Saya dulu Sunni hampir lahir sampai umur 40 masih Sunni, tapi saya maaf saya nyela. Waktu itu saya sampai baca apa aja hidup saya. Kadang-kadang begitu ada saudara saya ngajarin salawat, bahkan saya sempat bilang apa sih salawat, cuman sallallahu alaihi Muhammad, kan Nabi Muhammad sama aja sebelumnya. Tapi saya nggak melawan, dia nasehatin saya waktu saya jaga mama saya apa, tiba-tiba saya tuh nyariin saudara saya di ini itu, aku mau pengen mengerti salawat, akhirnya seperti dibuka aja. Sampai sekarang tantangan saya untuk belajar bongkar pasang. Kalau menurut saya Sunni udah berpuluh-puluh tahun, sekarang jalan 3 tahun, saya tetap berusaha semaksimal mungkin, tapi sampai sekarang meskipun ada kondisi saya minus atau apa, hati saya tenang. Dulu waktu si Sunni, maaf kata, biarpun saya bergelimpat harta, hati saya gak pernah nangis, sampai nangis udah gak pernah, sampai ke orang pinter lah, ke ini. Tapi memang perjuangannya harus dinaikkan ya Ustaz. Iya betul. Iya. Iya Bu. Ampun deh, ampun berubah ke Al-Bait itu memang, tapi begitu saya tahu salawat itu bukan Sallallahu Muhammad tapi wa ala ali Muhammad, itu langsung saya berubah. Sampai sekarang kondisi apapun saya nggak pernah rasa sedih atau demi Allah saya rasain. Iya Bu. Bongkar pasangnya di antara pengaruh Sunni yang saya pelajarin sampai yang saya cuma baca Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Baqarah, meskipun sedikit tapi manfaatnya ampun luar biasa. Alhamdulillah, alhamdulillah, syukur ya. Alhamdulillah. Ya, yang perlu kita pahami dan kita sadari bahwa hidayah itu tadi bertingkat-tingkat, dan ilmu itu bermacam-macam seperti lautan ya, ilmu sangat luas, sangat dalam. Dan kita jangan merasa cukup dengan 1-2 ilmu ini. Ilmu fikihnya, akidahnya, irfannya, tafsirnya, akhlaknya, semua kita pelajari dan kita amalkan nanti insya Allah ya, sebisa mungkin. Jangan berhenti dan jangan merasa puas hanya dengan 1-2 ilmu saja atau dengan sedikit ilmu. Kalau kita mendapatkan mutiara di pinggir lautan, kita harus cari sampai ke tengah lautan agar dapat lebih banyak. Itu sesuai dengan fitrah manusia insya Allah. Ya, Bu. Apa itu termasuk hidayah? Jadi hidayah itu seperti tangga. Katakanlah kalau sekolah, ketika ibu mendapatkan hidayah dari Allah bisa masuk sekolah SD, mungkin berat pada awalnya, tapi hidayah dapat kelas 1 SD. Kemudian dapat hidayah lagi bisa lulus ujian naik kelas 2 SD. Terus begitu udah ikhtiar, usaha, belajar, ujian, sabar, dapat hidayah lagi masuk kelas 3 SD, terus SD lulus, dapat hidayah lagi masuk ke SMP. Terus pelan-pelan lulus lagi, dapat hidayah masuk ke SMA. Begitu terus. Ya, seperti orang sekolah. Semua sekolah terbatas sekali, tapi hidayah tangga-tangganya tidak terbatas. Sampai pun kita sampai pada derajat kenabian pun, pada derajat nubuah dan derajat imamah, derajat itu nggak ditutup. Ya, kalau nabinya udah nggak ada, imam asmi sudah nggak ada, sudah 12 orang, nggak ada lagi, nggak bisa nambah. Ya, tapi derajat nubuah, derajat kenabian dan derajat ahlul bait dibuka sampai hari kiamat. Sehingga Salman Al-Farisi, dia bukan orang Arab, bukan keturunan Imam Maksum, dia orang Persia, dan dia sungguh-sungguh dari agama Majusi pindah ke Kristen sampai ke Ahlul Bait. Saya sungguh-sungguh yang luar biasa dan ujian yang bermacam-macam sampai mendapat derajat, kata Rasulullah, Salman minna Ahlul Bait. Salman dari kami Ahlul Bait. Ya, Salman telah mencapai derajat dan kedudukan Ahlul Bait, tapi dia bukan Ahlul Bait tentunya. Dan derajat Ahlul Bait ini kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah, dibuka sampai hari kiamat. Kita pun bisa mencapai derajat Ahlul Bait. Dan bisa jadi ada orang dari antara kita telah mencapai derajat Ahlul Bait, cuma enggak dikasih oleh Rasulullah. Nanti di akhirat, kamu itu sebenarnya sudah mencapai derajat Ahlul Bait, cuma kamu nggak tahu. Betapa bahagianya ketika itu. Ya, itu yang kita cari. Ya semua ya. Nanti bisa dijangkau pada kajian yang lain misalnya. Iya. Terima kasih. Saya sampai hampir masuk Kristen. Iya, Bu. Iya, tapi alhamdulillah. Terima kasih, Ustaz. Ya, Masya Allah, terima kasih sharingnya Ibu Indri. Insya Allah
Allah tetap istiqomah ya. Tuh. Iya, godaannya banyak Mbak Ira. Banget saya terisolir sekarang. Nggak ada saudara yang mau dekat sama saya. Saya dimaki, tapi saya bertahan. Iya. Ya, insya Allah ini adalah proses untuk menuju kesempurnaan. Betul, iya betul. Sama belajar. Betul. Nangis saya sendiri terus. Iya betul. Jadi terisolir, saya benar-benar dimusuhin, dikatain apa itu Syiah, kamu agama Syiah gak ini berbagai macam, sampai saya astagfirullah, ya Allah kuatin saya iman ya Rasulullah. Cuma itu aja. Iya, alhamdulillah. Insya Allah Bu Indri ya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Alhamdulillah. Ya Ustaz, jadi seperti yang tadi istilah dari Ibu Fenty ya, jadi nggak ujuk-ujuk hidayah itu datang, tapi memang kita harus mencari. Jadi nggak ada istilah kita nunggu hidayah dulu gitu baru kita. Nggak ada, harus berusaha mencari sungguh-sungguhnya. Harus terus mencari, insya Allah. Kajian berikutnya Ustaz, mungkin bisa langsung saja ditutup dengan kesimpulan Ustaz, dan sebelumnya. Iya, Bu. Terima kasih banyak kepada Ustadz Ahmad Marzuki Amin yang sudah memberikan penjelasannya kepada kita mengenai tauhid, yaitu keadilan ilahi pada sesi kedua ini. Dan insya Allah kajian Majelis Ilmu Insan Cahaya akan ada setiap hari Kamis bersama Ustadz Ahmad Marzuki Amin. Dan nanti akan kami kabarkan lewat WA Group. Dan barang siapa yang belum tergabung di dalam WA Group, di dalam yang hadir pada pagi hari ini, bisa menghubungi saya untuk kalau memang ini dimasukkan dalam Majelis Ilmu Insan Cahaya akan saya masukkan di dalam grup. Tapi kalau memang saya ingin mendapatkan rekamannya, bisa langsung saja chatting ke saya. Nanti nomornya ada di, mungkin Ustadz, kalau saya tidak tahu kalau yang di sini undangan yang bapak-bapak Ustadz ya yang share, mungkin nanti bisa di info untuk nomor telepon saya. Dan untuk ibu-ibu yang belum tergabung juga, kalau memang ingin mendapat rekamannya bisa japri ke saya. Tapi saya selalu memberikan informasi di dalam grup Majelis Ilmu Insan Cahaya. Silakan Ustaz untuk ditutup dengan kesimpulan dan doa. Iya. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang keadilan dalam 2 pertemuan. Walaupun kalau kita ingin membahas tentang keadilan ilahi secara lebih detail lagi, tidak cukup 2 pertemuan, karena ada buku yang terbalas sekali itu. Nanti lain kali insya Allah kita ada waktu, kita akan bahas lebih dalam lagi tentang keadilan ilahi. Nah, dengan selesainya 2 pertemuan ini berarti kita sudah menyelesaikan tentang ma'rifatullah dengan lengkap. Jadi dengan masalah tauhid, sifat-sifatnya dan yang lainnya, sampai pada masalah keadilan ilahi, keadilan Allah, yang tentu sangat erat dengan masalah ma'rifatullah. Kemudian berarti kita bisa nanti melanjutkan usul atau dasar akidah yang berikutnya, yaitu tentang kenabian, masalah an-nubuwah. Dan insya Allah mungkin kalau kita sepakat, kita akan lanjutkan pertemuan kita di Kamis mendatang ini mulai dari pembahasan tentang an-nubuwah atau kenabian, ya, mulai dari awal selama beberapa pertemuan insya Allah. Dan doakan saya bisa membuat tag-nya dengan mudah untuk membantu kita memahami masalah ini, dan bisa kita diskusikan dengan baik insya Allah. Jadi saran saya kepada saya sendiri, pada kita semuanya adalah kita terus semangat, kita terus meningkatkan irada kita, kemauan kita, semangat kita, ikhtiar kita untuk terus belajar menuntut ilmu sampai pada keyakinan. Ketika sampai pada keyakinan, itulah kebahagiaan yang hakiki yang kita peroleh, ya, dunia dan akhirat. Ya. Keyakinan bahwa ajaran syariat yang kita pegang ini adalah ajaran yang benar dengan dalil akal, dalil Quran, dalil yang lainnya, sampai kita pada keyakinan. Kemudian kita pun yakin dengan mengamalkan, tentunya dengan mengamalkan ilmu yang benar, kita yakin ya, Allah meridhai kita, Allah menyiapkan kita kebahagiaan, kita akan masuk surga. Imam Ma'sum akan berikan syafaat pada kita. Nah, kalau kita yakin betul-betul sampai ke titik itu, itulah kebahagiaan hakiki. Ya, keyakinan dengan argumen, keyakinan dengan dasar, bukan keyakinan dengan perasaan. Karena betapa banyak manusia yakin, merasa yakin dengan perasaan. Ketika diuji, maka akan buyar keyakinan tersebut. Nah, hendak kita mencapai keyakinan ini dengan adanya argumen, sehingga ketika diuji maka tidak akan goyah,
tetap kokoh sehingga kita bisa mencapai keyakinan nanti. Kalau yakin itu yang mengantarkan pada kebahagiaan di batin. Artinya kalau kita sudah merasa yakin atau sampai pada tingkat keyakinan, kita bahagia terus. Ya. Cobaan apapun dari orang, dari masyarakat, dari manusia, dari keluarga, bencana apapun, fitnah apapun, kita bahagia di hati. Begitu. Saya contohkan, ketika misalnya ada seseorang yang sangat kaya raya, sangat bijak, sangat adil, tidak pelit, yang menjanjikan akan memberikan hadiah pada ibu, hadiah rumah, hadiah mobil, hadiah uang miliaran, yakin akan diberikan, ya sudah bahagia. Padahal akan diberikan nanti setahun lagi, tapi sudah bahagia sejak sebelum setahun. Begitulah. Ketika misalnya kita yakin dengan syariat ini yang kita amalkan, dan kita pun yakin pasti Allah akan berikan ganjaran, menyediakan pahala, Imam Ma'sum semuanya akan menyiapkan untuk kita syafaatnya. Kita yakin, seyakin-yakinnya, kalau yakin kita akan bahagia. Apapun ujiannya, cobaannya, fitnahnya itu enggak seberapa. Ya kan sudah yakin kita akan bahagia. Nah, kita sudah yakin belum? Karena kalau kita bahagia, yakin kita masuk surga, kita sudah berarti memperoleh keyakinan tersebut. Untuk mencapai itu tentu tidak mudah. Nah, caranya kita belajar terus, kita amalkan, kita menjauhkan dosa-dosa yang kita tahu, dosa besar, dosa kecil kita tinggalkan, dan kita bersihkan hati kita dari macam-macam sifat yang tidak terpuji, sifat-sifat yang buruk. Akan mencapai nanti keyakinan, ya sampai nanti keyakinan yang Allah inginkan itu betul-betul sejalan antara iroda kita dan iroda Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja dari saya. Itu banyak kekurangannya, kejanggalannya, dan saya mohon doa selalu. Nah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.